Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara buat perencanaan kinerja guru periode Januari sampai dengan Desember 2025 untuk kita guru yang KS-nya PLT atau pelaksana tugas. Jadi di mana KS PLT saya ini baru masuk di ruang GTK atau pengelolaan kinerja di dalam ruang GTK pada hari ini, sehingga tentunya saya sebagai bawahannya baru bisa membuat perencanaan kinerja. Bagaimana langkah-langkahnya? Bapak Ibu masuk ke ruang GTK, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih pengelolaan kinerja, kita bisa klik lagi sampai berhasil. Ini harus beberapa kali ya. Udah 3 kali ini nih. Kita klik lagi sampai berhasil. Nah, ini berhasil. Kemudian di sini ada pemberitahuan Bapak Ibu Guru di dalam notifikasi di mana ada PLT Kepala Sekolah SD atau sekolah kami. Nah, pengelolaan kinerja Anda tetap tersimpan, kami hanya perbaharui data atasan Anda. Jadi pada tanggal 2 Februari 2025, sekolah kami baru masuk PLT-nya. Seperti itu, nggih. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Bapak Ibu Guru tentunya kita klik guru sebagai pegawai. Kemudian di sini kita bisa cari di sini nggih, di anak panah kita pilih ganti periode. Di mana di dalam ganti periode tersebut, kalau di video saya sebelumnya, itu di Januari sampai Desember itu belum bisa membuatnya nggih Bapak Ibu Guru, karena kita sudah memiliki PLT dan kebetulan PLT Kepala Sekolah kami sudah membuat periodenya untuk sekolah kami, maka saya di sini bisa membuatnya. Kita tinggal klik Januari sampai Desember. Bagaimana PLT Bapak Ibu Guru jika belum membuat? Tentunya di sini berwarna abu-abu dan tidak bisa diklik. Karena kepala sekolah saya itu bisa membuat atau sudah membuat periodenya, tentunya kita bawahannya juga bisa nggih. Kita tinggal klik saja Januari sampai Desember 25, kemudian kita pilih, kemudian di sini mulai perencanaan kinerja. Saya rasa langkah-langkahnya itu sama seperti di video saya sebelumnya, nggih. Kita tinggal klik mulai. Di sini cek data diri Anda, ada nama Bapak Ibu Guru, NIP Bapak Ibu Guru, status kepegawaian, pangkat golongan ruang, jenjang jabatan, kemudian satuan pendidikan induk. Kita tinggal klik data sudah sesuai. Itu biasanya di pangkat golongan ruang, nggih Bapak Ibu Guru, itu betul-betul diperhatikan. Kita tinggal klik data sudah sesuai. Data sudah benar. Atau misalkan jika datanya belum benar bisa diedit. Nah, yang diedit ini di sini adalah golongan ruangnya. Kemudian di sini ada ahli pertama, karena ahli pertama di sini setingkat golongan 9 di dalam P3K atau golongan 3A dan 3B di PNS. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik data sudah sesuai. Data sudah benar. Oke, selanjutnya ini di dalamnya masih sama nggih, yaitu ada tugas pokok 5M, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua, guru menilai pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Kemudian di sini di 5.1, guru melaksanakan tugas tambahan atau opsional. Kita bisa memilih misalkan ekstrakurikuler nggih Bapak Ibu Guru, kita bisa cari ekstrakurikuler ini nih. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Kemudian bisa kita klik tambah. Misalkan kalau saya termasuk bendahara, kita bisa masukkan bendahara sekolah
meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai bendahara sekolah, atau juga kita bisa tambah sebagai TPPK. Kita cari dulu sebentar nggih Bapak Ibu Guru. Masih ini. Di sini tugas yang ketiga meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Jika Bapak Ibu Guru ditugaskan sebagai kepala perpustakaan, ya tinggal ditambahkan saja nggih. Jika sudah, kita lanjut ke praktik kinerja. Kita klik praktik kinerja. Di sini kita ada beberapa dimensi prioritas yang mana di sekolah saya kebetulan rapornya alhamdulillah hijau semua nggih, baik penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, kemudian ada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran dan instruksi yang adaptif. Jadi kita bisa pilih yang mana saja nggih karena memang rapornya hijau. Misal atau kita sepakati dengan guru di sekolah, kita pilih ini saja nggih aktivitas interaktif karena memang rapornya sudah hijau semua. Kemudian kita klik ke pengembangan kompetensi. Selanjutnya di sini pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut, dan di tahap pelaksanaan Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Kita bisa pilih di sini mau memilih karena kita ini adalah aktivitas interaktif, tentunya kita memilih guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator orientasi berpusat pada peserta didik. Atau bisa juga guru melakukan kegiatan pengembangan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Semuanya berpusat pada peserta didik, tinggal pilih yang mana. Ini ya, ini misalkan kita karena memilih dimensinya aktivitas interaktif, tentunya kita ke pembelajarannya nggih. Guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Kita klik ke perilaku kinerja. Kemudian di sini kita pilih berorientasi pada pelayanan. Kita klik ini yaitu bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan, pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua, maupun rekan sejawat. Kemudian selanjutnya, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilakunya yaitu dengan mengucapkan salam dan sapa dengan sikap yang ramah. Selanjutnya akuntabel, di mana di sini kita sepakati nggih Bapak Ibu Guru, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan? Di sini melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Kita pilih. Kemudian kita pilih bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita pilih yang bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Kemudian selanjutnya adalah kompeten. Kompeten, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini, yaitu membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perwujudan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Selanjutnya adalah harmonis. Apa perilaku yang paling Anda ingin atau apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Yaitu menghargai setiap warga satuan pendidikan dan latar belakangnya. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilakunya kita bisa memilih
menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja. Kemudian selanjutnya adalah loyal. Loyal di sini, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Indikator perilakunya yaitu menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Berikutnya adalah adaptif. Apa perilaku yang paling Anda fokuskan pada tahun ini? Yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Kemudian, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa memilih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Yaitu memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa membagi tugas, kita pilih yang membagi tugas dan tanggung jawab bersama peserta didik, rekan sejawat, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja secara proporsional. Kita bisa klik ke rangkuman. Nah, ini adalah rangkumannya, rangkuman perencanaan kinerja Anda. Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku, yaitu pelaksanaan tugas pokok 5M. Yang pertama, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kedua, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang keempat, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Kemudian yang kelima atau tugas tambahan, ini 5.1, di mana di sini saya memilih semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. 5.2, di sini saya memilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai bendahara sekolah atau pengelola bantuan operasional sekolah atau BOS. Kemudian 5.3, di sini saya memilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudian untuk praktik kinerjanya, di sini saya memilih meningkatnya praktik aktivitas kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Kemudian pengembangan kompetensinya, di sini guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Kemudian perilaku kerjanya, ini yang sudah kita pilih tadi, Bapak Ibu Guru. Kemudian kita bisa klik lanjut ajukan. Kita klik. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Di sini atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan dalam draft jika diperlukan. Tapi jika ini sudah sesuai, kita tinggal klik saja ajukan. Kita bisa kembali ke beranda. Ini sudah selesai Bapak Ibu Guru ke perencanaan kinerja. Tentunya kita bisa cek dan sepakati. Ini bisa kita klik cek dan sepakati. Kita ke praktik kinerja. Ini kita sudah memilih aktivitas interaktif. Kita ke pengembangan kompetensi, kemudian kita ke perilaku kinerja. Ini sudah disesuaikan Bapak Ibu Guru, kemudian kita klik sepakati. Kita pilih setelah disepakati, perencanaan kinerja tidak dapat diubah lagi. Pastikan Anda dan atasan sudah diskusi dan sepakat dengan perencanaan ini. Jika ada yang ingin diubah, Anda dapat ulang perencanaan dari awal. Saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Kita centang di sini Bapak Ibu Guru. Kemudian kita bisa klik sepakat. Nah, ini kita sudah ke bulan kedua, yaitu bulan Februari. Ini kita masuk ke praktik kinerja. Kita bisa klik.
Selanjutnya, kita ke pelaksanaan kinerja, di mana praktik kinerja ini dimulai dari bulan Februari sampai dengan Desember 2025. Kita bisa klik ke cek praktik kinerja, kemudian di sini ada praktik kinerja berikut rincian pelaksanaan praktik kinerja, di mana indikator pilihan di sekolah kami yaitu aktivitas interaktif. Praktiknya dilihat dari tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Di bagian 1, pelaksanaan observasi, ini yang pertama adalah pemantauan kinerja, yaitu isi dokumen persiapan, diskusi dengan atasan, atau mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal. Di mana untuk selanjutnya masih sama dengan tahun kemarin Bapak Ibu guru ada pemantauan kinerja pelaksanaan, ada pembinaan kinerja isi dokumen tindak lanjut, ada pembinaan kinerja pelaksanaan tindak lanjut, dan yang terakhir adalah pembinaan kinerja isi dokumen refleksi tindak lanjut, yang mana kegiatan ini hanya 1 kali pembuatan saja, bukan seperti tahun sebelumnya 2 kali, yaitu 2 semester atau tahap 1 dan tahap 2. Untuk sekarang hanya 1 periode saja. Kemudian kita bisa klik lanjutkan. Di sini kita pilih langkah-langkah persiapan observasi praktik kinerja. Diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulir, bersiap untuk observasi, isi formulir diskusi persiapan, dan observasi berlangsung. Semangat dan semoga lancar. Formulir diskusi persiapan di sini berdasarkan perencanaan Anda, aktivitas interaktif yang sudah saya jelaskan tadi ini, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari, dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Target perilakunya, Bapak Ibu guru boleh diisi 3-tiganya, 2 atau minimal 1 yang diisi. Kalau di sekolah kami sepakat mengisi hanya 1 target perilaku saja, yaitu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Kemudian apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Upaya mempelajarinya yaitu yang pertama, mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan umpan balik. Yang ketiga, yaitu melakukan perencanaan kinerja yang baik. Perencanaannya apa? Perencanaan seperti dalam membuat modul ajar yang baik, model pembelajaran, medianya, dan seterusnya. Kemudian di sini ada jadwal observasi praktik kinerja. Ini didiskusikan dulu dengan atasan ya. Jadi saya hanya mencontohkan saja, misalkan mau dilaksanakan di bulan Maret atau di bulan Februari juga boleh, di bulan ini juga boleh, bebas nih Bapak Ibu guru, kita sepakati bersama dengan kepala sekolah, misalkan kita di bulan Februari. Di sini saya memilih di hari Jumat. Kita klik misalkan di akhir bulan nih Bapak Ibu guru di tanggal 21. Nah, ini kan sudah 21 Februari, kemudian kita pilih jenjangnya SD, kelasnya adalah kelas Bapak Ibu guru, yang dalam hal ini saya memilih kelas 5, kemudian mata pelajarannya saya memilih bahasa Indonesia. Di sini catatan lain atau opsionalnya jam observasi, misalkan kita tulis jam observasi. Kita laksanakan karena memang hari Jumat ada senam bersama, kita laksanakan misalkan dari jam 8 nih Bapak Ibu guru sampai jam 9.
Ini contoh saja. Kemudian di sini unggah dokumen. Gunakan dokumen yang tersedia dulu saja untuk kegiatan belajar mengajar KPM Anda. Misalkan di sini kita pilih unggah dan jangan lupa formatnya adalah PDF. Kita pilih unggah, kemudian kita pilih unggah dokumen. Nah, cari yang Bapak Ibu guru simpan itu menyimpannya di mana? Modul ajarnya. Ini kebetulan saya cari sebentar. Nah, jika sudah kita klik open, maka di sini muncul modul ajar bahasa Indonesia kelas 5. Kita bisa klik simpan draft karena kenapa? Karena memang jadwalnya belum didiskusikan nih Bapak Ibu guru, kita biar sama dengan guru yang lain agar tidak terjadi persamaan jam observasi. Kita bisa klik simpan draft, kemudian kita pilih simpan dan keluar. Nah, itu adalah contoh dalam melaksanakan praktik kinerja, yaitu pelaksanaan observasi. Sekian kita belajar bersama pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.